Gedok Guru Gembul terbongkar. Apakah selama ini Guru Gembul memakai gedok, memakai topeng? Entahlah, tapi setidaknya pernyataan itu diutarakan oleh seorang dai, seorang habib, seorang pendakwah yang terkenal kondang. Beliau adalah Habib Hanif Alatas. Dengan tidak meladeni Guru Gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Syahab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih sama-sama Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat. Semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-atik seenaknya oleh Guru Gembul. Habib Hanif menyatakan bahwa Guru Gembul seorang materialisme barat sejati. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Kemudian liberalisme adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Ya memang Guru Gembul dari dulu memang seperti itu ya, condong ke liberalisme karena memang beliau itu tidak condong ke NU, tidak condong ke Muhammadiyah, tidak condong ke Persis dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal organisasi, tetapi juga dalam hal pemahaman agama. Jadi Guru Gembul berdiri sendiri di sini. Bukan ini pokoknya saya Islam gitulah, bebas menentukan apapun selama itu masih dalam koridor Islam dan masih dalam koridor kepercayaan beliau. Jadi Guru Gembul memang benar-benar bebas, siapapun dikritik, siapapun yang tidak sesuai dengan pemikirannya dikritik, entah itu dari paham ini, entah itu dari paham itu, paham ini, paham itu, ya semuanya pokoknya yang tidak sejalan dengan beliau dikritik. Bukan hanya pemerintahan, bahkan Imam Ghazali oleh Guru Gembul pernah dikatai sebagai seorang yang depresi dan hampir mati. Saya ketawa kalau rutin itu ya, ketawa ngakak guling-guling ya. Siapa Guru Gembul menyatakan seorang Imam Ghazali depresi sampai mau mati. Oke, skip. Guru Gembul dikatakan materialisme sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, karena kemarin Guru Gembul itu hanya mengakui sebab ilmu atau ilmiah itu hanya satu jalan saja, yaitu al-hawasus salimah, yang bisa dibuktikan dengan empiris. Jadi yang selain itu, yang dalam Islam itu ada khobar sodik dan juga ngakal, oleh Guru Gembul ditolak. Seperti ilmu nasab. Ilmu nasab itu kan berdasarkan khobar dari bapaknya, khobar dari mbahnya, khobar dari buyutnya, khobar dari eyangnya, khobar dari. Nah, itu oleh Guru Gembul ditolak karena itu disebut subjektif, tidak objektif, dan tidak bisa diteliti, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipanca indera, tidak empiris, begitu kalau kata Guru Gembul. Jadi yang Guru Gembul terima itu ya yang benar-benar bisa dibuktikan, yang objektif, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar langsung. Kalau hanya mendengar dari ABC, itu kata Guru Gembul tidak masuk ke ilmiah, tetapi masuk kepada keyakinan atau kepercayaan. Jadi Guru Gembul tidak sepenuhnya materialis, karena Guru Gembul masih mau menerima, tapi memasukkan itu ke dalam kamar atau ke dalam kotak kepercayaan, bukan ke dalam kotak ilmiah. Padahal ya, ilmiah itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Arab. Asalnya ilmun, terus kemasukan ya nisbah, jadi ilmiyah. Ilmun itu ya ilmu, kemudian kemasukan ya nisbah yang dari kata benda menjadi sifat, menjadi bongso ilmiah bersifat
ilmiah. Jadi ilmiah itu ya yang bersifat keilmuan. Ilmu apapun itu, baik ilmu yang bisa dipanca indera, baik ilmu yang hanya menggunakan logika, baik ilmu yang menggunakan rasa, ataupun ilmu dari khobar yang sodik. Semua itu dalam tradisi Islam diterima karena memang semuanya ilmiah. Tetapi oleh Guru Gembul ditolak, yang diterima hanya berdasarkan panca indera saja. Itu seperti kita meminjam kata nasi, kemudian kita kukui. Nasi itu ya yang hanya dimasak dengan ketel. Kalau tidak dimasak dengan ketel, bukan nasi. Padahal di sana, di negara itu, di desa itu, memasak nasi itu bukan hanya dengan ketel, dengan rice cooker, dengan wajan, bahkan ada yang menggunakan gentong. Tapi yang ini enggak, nasi itu ya yang dimasak dengan ketel. Kalau tidak dimasak dengan ketel, bukan nasi. Itu ibarat untuk Guru Gembul yang mengukuhi atau memonopoli istilah ilmiah dengan hanya mengacu kepada ilmu yang didapat atau dibuktikan dengan panca indera saja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.